Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardias, kelas SI 18 pagi BI. Di sini saya mendapatkan tugas UAS berupa project, dan saya diberikan link seperti ini. Dan ini soalnya, dan di sini ada linknya. Nah, linknya ini berbentuk dataset underscore uas titik CSV, berbentuk CSV datanya. Di sini ada get data, prepare data, preprocessing, dan algoritma. Untuk mendapatkan linknya, di sini kita langsung dapat. Untuk mendapatkan datanya, kita di sini bisa download zip-nya. Setelah zip-nya sudah terdownload, di sini sudah ada zip-nya dalam bentuk folder, dan ada 3 file ya. Dan di sini semua filenya berbentuk CSV. Dan yang kita gunakan adalah dataset underscore uas titik CSV. Di sini kali ini saya menggunakan Google Colab karena ada kendala di laptop pribadi. Jadi saya menggunakan laptop lain dan meminjam. Langsung aja untuk menggunakan Google Colab, kita di sini bisa cari Google Colab. Dan di sini sebelum memakainya kita harus mengupload dulu di Google Drive ya. Nah, di sini saya sudah memasukkannya. Di sini caranya pilih file. Terus di sini filenya jangan IPYNB, di sini semua file. Nah, di sini. Jadi kita upload dataset underscore uas. Lanjut langsung ke buat notebook baru, dan di sini kita menggunakan dataset underscore uas ya. Langsung aja ini kita import pandas SPD pertama. Lanjut df data frame pd titik read CSV, yaitu dataset underscore uas titik CSV. Kita running. Terus di sini kita akan menampilkan 5 data pertama ya, yaitu df titik head. Nah, di sini muncul ya 5 data pertamanya, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita ingin menampilkan describe-nya. Jadi di sini berapa banyak jumlahnya dan berapa persennya, maksimalnya, minimumnya, dan minnya. Nah, di sini jika kita ingin melihat berapa sih mediannya di dalam dataset ini, dataset underscore uas ini, jadi kita tinggal df titik median. Nah, di sini muncul. Lanjut di sini
df is null sum. Jadi di sini bagian apa aja sih yang kosong, yang kolomnya masih belum lengkap. Nah, di sini kita bisa running, dan di sini ada asal sekolah. Di sini ada 15 data yang enggak keisi. Jadi kita bisa ngehapusnya. Di sini cara ngehapusnya kita tinggal df drop asal sekolah axis kolom in place true. Jadi di sini kita akan ngedrop alias kita ngehapus kolom si asal sekolah. Nah, axisnya ini kolom tujuannya. In place true artinya kita ingin menghapus permanen si kolom ini. Si kolom yang ini, asal sekolah. Kita running. Kita lanjut. Kita lihat. Di sini kolom asal sekolah sudah hilang ya. Kita lihat perbedaannya dengan yang pertama tadi. Di sini ada jenis kelamin, usia, kelas, program studi, asal sekolah, kemampuan finansial, jumlah SKS ulang, jumlah cuti, label. Nah, di sini kolom asal sekolah udah nggak ada. Iya benar, udah nggak ada. Di sini yang tersisa cuma jenis kelamin, usia, kelas, program studi, kemampuan finansial, jumlah SKS ulang, jumlah cuti, dan label. Selanjutnya kita akan df rename, artinya kita ingin merename atau mengubah nama apa nih? Di sini df rename, yaitu kolom. Nah, di sini kalau menggunakan tanda kurawal artinya kita ingin mengubah beberapa kolom. Di sini kita akan mengubah ada 4 kolom yang ingin kita ubah, namanya yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kita akan mengubah menjadi JK, lalu program studi kita ubah menjadi P_studi, kemampuan finansial diubah menjadi K finansial, dan jumlah SKS ulang ini diubah menjadi JML_SKL_ulang. Nah, di sini in place true artinya permanen seperti yang tadi ya. Kalau kita menggunakan in place true artinya data yang kita gunakan script yang kita gunakan ini akan permanen. Kita coba running lagi ya di f.head. Nah, di sini sudah terubah. Jadi nama kolom yang tadi yang pertama ini jenis kelamin, jenis_kelamin, program studi, kemampuan_finansial, jumlah SKS ulang itu akan keubah. Nih di sini seperti ini. Jenis kelamin berubah menjadi JK, program studi menjadi P_studi, kemampuan finansial. Kemampuan finansial diubah menjadi K finansial. Ini nggak keubah ya. Jumlah SK.
Oh iya, maaf tadi ada kesalahan di sini saya kurang menggunakan underscore ya. Nah, di sini kita coba lagi ya, kemampuan underscore finansial diubah menjadi K underscore finansial. Kita ubah. Nah, di sini sudah keubah. Yang tadinya kemampuan underscore finansial menjadi K underscore finansial. Nah, di sini kita akan selanjutnya kita akan menggunakan input dan target. Input ini di F, drop usia, sama dengan axis kolom. Jadi di sini kita ingin menghapus usia di kolom. Targetnya itu di F underscore di F titik usia. Nah, di sini kita menggunakan dummies. Lanjut, di sini ada dummies sama dengan pd titik get underscore dummies input kelas dummy. Di sini kita akan melakukan mengeksekusi one hot encoding. Di sini kita akan input kelas yaitu kelas malam, shift dan reguler. Di sini karena proses one hot encoding ini menggunakan merubah dari nominal ke numerik, jadi dari yang tadinya tulisan diubah menjadi nomor atau angka ya. Di sini kita akan mengubah kolom kelas nih malam, shift dan reguler, kita ubah menjadi dummies. Kita akan mengubahnya menjadi numerik. Nah, di sini kalau yang nomor 1 artinya ada dan 0 ini artinya tidak ada. Jadi di sini misal kalau yang malam ini isinya 1, malam isinya 1, dan shift ini isinya di sini shift dan di sini reguler. Oke, lanjut. Di sini ada pd concat input dan dummies. Di sini axis kolom. Sini sudah. Lanjut, kita running aja. Nah, di sini sudah tertampilkan. Lanjut, di sini kita akan mengubah kolom label seperti yang tadi ya. Seperti yang input kelas yang tadi, kelas pagi, kelas malam, shift dan reguler. Di sini bagiannya kita input label. Nah, di sini untuk input label di sini kan terbagi dua ya, dari lulus tepat waktu dan lulus tidak tepat waktu. Seperti tadi untuk one hot encoding tadi, kita di sini melihat ya, kalau di sini
rata-rata lulus tidak tepat waktu. Nah, di sini nih. Di sini lulus tidak tepat waktu. Jadi di sini 1111 ini untuk lulus tidak tepat waktu ya. Di sini kita concat seperti yang tadi. Lanjut input head. Di sini ada lulus tepat waktu dan lulus tidak tepat waktu. Di sini ada dummies pd get dummies input titik program studi ya. Di sini sama seperti tadi, cuma yang kita ubah kolom program studi ya. Di sini ada komputer dan Elins. Di sini ada matematik dan statistik. Nah, di sini sudah nongol numeriknya, sudah muncul numeriknya. Di sini kita tampilkan lagi. Nah, di sini komputer, Elins, math, sama stat. Di sini ada dummies, pd get dummies input JK. Jadi di sini JK ingin kita ubah menjadi numerik juga ya. Dari nominal dari L, P, L itu menjadi numerik. Nah, lanjut di sini kita lihat lagi ya. Di sini udah ada LP ya. Di sini kan sudah ada bagian kelas, lulus label dan jenis kelamin yang sudah menjadi numerik. Nah, di sini bagian program studi yang belum ya. Program studi udah ya. Di sini juga kita lihat lagi tuh program studinya, ada komputer, Elins, math, stat. Terus di sini ada kolom K_finansial. Di sini kan ada kita coba ya. Di sini ada 1, 2, 3, ada tiga pilihan ya. Di sini ada baik, cukup, dan sangat baik ya. Kita sini lihat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini yang itu nomor 1 itu baik, dan ini baik, dan di sini cukup, dan di sini cukup ya. Untuk 5 data pertama aja. Kita jabarkan lagi kolomnya. Jadi kolomnya di sini lebih banyak ya, karena kita ingin menampilkan ini banyak nih tuh. Di sini udah ada. Nah, di sini untuk
untuk melihat bahwa kolomnya ini numerik semua, jadi kita otomatis tuh kita harus kita harus menghapus nama-nama kolom yang 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 nominal, yang hanya tulisan-tulisan. Nah, kita kan inginnya cuma kayak gini nih, numerik semua isinya. Jadi di sini kita akan menghapus JK kelas program studi finansial sama label ya. Di sini label kita hapus juga karena di sini kan sudah ada semua ya di sini. Nah, di sini bagian kelas, di sini label, di sini jenis kelamin, di sini ada ada program studi, di sini ada __ finansial. Ya. Di sini lanjut. Di sini di sini sudah terhapus semua yang jenis kelamin, kelas, program studi, __ finansial dan label ya. Jadi di sini tampilannya ini isi kolom, isi data-data ini itu cuma numerik. Nah, di sini kita akan memulai preprocessing. Di sini from sklearn, model, selection, import, train, test, split. Jadi di sini kita akan menggunakan metode Naive Bayes. Ada apa aja ya? Sebentar. Ya, di sini kita menggunakan algoritma metode Naive Bayes, decision tree, dan SVM atau support vector machine. Jadi metode Naive Bayes ini merupakan salah satu metode pembelajaran mesin yang memanfaatkan perhitungan, probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Kalau decision tree itu ya decision tree. Jadi tree itu kan sebuah pohon ya. Ini tuh jadi kayak struktur. Nah, struktur yang berbentuk pohon di mana setiap internalnya itu menyatakan pengujian terhadap suatu atribut. Setiap cabang menyatakan output dari pengujian tersebut. Nah, kalau SVM ya? SVM atau support vector machine merupakan algoritma untuk data linear dan data non-linear. Jadi menggunakan mapping non-linear untuk mentransformasikan data awal ke yang lebih tinggi lagi.
Oke, di sini kita menggunakan form scalar titik model underscore selection import train test split. Kita running. Lanjut xtrain, xtest, ytrain, ytest. Jadi train test split itu kita pakai input target sama test size-nya itu 0,2. Jadi 80% dari train sama 20% dari tes. Jadi kita langsung kita langsung running lagi. Kita lengthnya xtrain ini ada berapa? 491. Kalau misalkan lengthnya ada xtest ini ada 123 ya. Jadi di sini data normalize with sklearn. Jadi form sklearn import preprocessing, import numpy snp. Nah, jadi di sini kita bisa bedain biar gampang. Karena ini tetap aja sama ya. Nah, di sini kita pakai x underscore array, np titik array, di f kita pakai yang jumlah cuti ya di sini sisanya nih. Nah, di sini jumlah cuti yang kita pakai, kolom jumlah cuti yang kita pakai ya. Normalize underscore x preprocessing titik normalize x array. Kita running normalize-nya. Lanjut kita ke ini Naive Bayes ya. Di sini kita pakai form scalar Naive Bayes import Gaussian NB. Jadi di sini kita pakai model Gaussian NB. Kita pakai model titik fit xtrain sama ytrain. Jadi di sini biar kita lihat model skornya ini ada berapa. Nah, di sini ada 0,12 yaitu akurasinya ya. Di sini ada xtest. Di sini ada 10 data ya di sini yang tertampil. Dan di sini kita pakai ytest-nya. Di sini juga menampilkan 10 data di kolom usia. Di sini ada di baris 161, 604 sama seperti ini. Cuma ini menampilkan usia ya. Di sini menampilkan yang angka numerik yang tadi sudah kita ubah. Nah, di sini model predik probabilitas xtest-nya ini. Terus ada ypredict, ada prediksi y-nya juga. Di sini ada, terus di sini kita pakai
form escalon matrix, import classification report, print classification report, y-test and y-pred. Jadi di sini kita menampilkan hasil atau report dari y-test sama y-prediction yang tadi kita udah running. Mana ya? Oh ini belum, taruh. Ini prediction belum. Lanjut di sini. Nah, ini akurasinya ada 0,12. Terus makro average-nya itu ada 0,9, 0,10, 0,7. Nah, di sini sama semua 1 2 3. Weight average-nya ada 0,23, 0,12. Lanjut di sini kita pakai form escalon model selection import cross valuation file score. Jadi di sini cross file score Gaussian NB, X trend, Y trend, CV sama dengan 5. Di sini lanjut kita pakai decision tree algoritma yang kedua. Kita pakai form escalon import tree. Di sini modelnya kita pakai tree decision tree classifier. Dan di sini ada y-test seperti yang tadi ya. Y-test di sini ada model titik fit, ada input dan target. Di sini masih banyak. Di sini kita pakai y-testnya. Di sini penjelasannya decision tree classifier. Nah, di sini ada class weight none sama max-nya ada, minimumnya ada, random state-nya none. Di sini lanjut kita pakai x-test. Di sini sama dengan model score input target. Di sini input target. Nah, di sini x-test-nya akurasinya 0,53 ya. Di sini akurasinya 0,3 dan tadi kalau yang Naive Bayes tadi 0,12. Lanjut kita ke form escalon import SVM. Ini sudah masuk algoritma yang ketiga. Di sini ada SVM, SVC. Di sini CLF, titik fit, X trend, Y trend. Jadi di sini ada penjelasannya class weight, terus decision function shape, sama degree, kernel. Ada max iter, probability, random state. Terus di sini kita escalon import dataset, digit, dataset, load, digits. Di sini kita import yang tadi yang sudah tingkat akurasinya. Jadi di sini import escalar, import from escalar, import SVM,
import scalar naive Bayes, import Gaussian NB, form scalar titik tree, import decision tree classifier. Jadi di sini SVM sama Gaussian NB decision tree classifier. Di sini kita pakai model parameternya SVM, pakai model SVM gamanya auto, parameternya ada C, 1, 10, dan 20. Kernelnya ada R, B, F, dan linear. Kalau naive Bayes Gaussian itu ada modelnya Gaussian NB, nih modelnya. Parameternya kosong. Terus di sini ada decision tree. Modelnya pakai decision tree classifier nih. Decision tree classifier, parameternya ada criterion, Gini dan entropi. Nah, di sini ada Gini, mana ya tadi? Nah, Gini dan entropi. Form scalar model selection, import grid search CV. Terus import pandas SPD, skornya kita kosongin aja. For model name MP in model parameter params titik items. CLF grid search kita yang tadi ini MP, yang ini model kita pakai MP parameters. Nah, di sini return trend score false. CLF fit digit data digit target. Di sini nongol. Nah, di sini modelnya SVM, naive Bayes sama decision tree. Di sini base score-nya 0,94, 0,80, dan 0,81. Jadi yang tertinggi tetap SVM ya. Yang kedua itu ada decision tree, dan yang ketiga itu algoritma naive Bayes. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.